Puji Tuhan, selamat hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kita beribadah dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Siang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita adalah hanya oleh anugerah Tuhan. Dan kita boleh tahu bahwa hidup kita adalah hidup untuk menyembah kepada Dia. Dan sebagai orang yang percaya dan merasa diberkati oleh Tuhan, mari semua bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita. Kita mengangkat pujian penyembahan kita siang hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami tinggikan
syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Waktu dan kesempatan pada siang hari ini Tuhan, kalau kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada di rumah Allah, kami boleh ada di rumah-Mu untuk memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, hadir dan melawati kami semua yang ada dari muka sampai belakang. Kami tahu Engkau akan melawati kami dan Engkau akan mengurapi kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, baik pelayanan pujian, pelayanan singar, pelayanan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar melalui kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian kami. Kalau kami pulang membawa berkat yang besar, baik pelayanan musik, baik pelayanan kolektan, seluruh kami yang ada pada siang hari ini Tuhan, kami yakin Engkau sudah menyertai dan memberkati kami, karena kami tahu dan kami yakin kami sudah mempersiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kada kuasa-kuasa yang tidak berkenan mungkin ada di dalam tempat ini, hati dan ruangan kami, kehidupan kami Engkau sucikan, kuduskan di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Puji Tuhan, hari Minggu hari yang sangat diberkati oleh Tuhan. Waktu kita umatnya yang percaya kepada Dia, mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan. Biarlah siang ini menjadi siang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, karena ini adalah harinya Tuhan. Biarlah kasih Allah melingkupi kita hari lepas hari, karena kita percaya hanya kasih Tuhan yang membuat kita kuat untuk mengiring kepada Tuhan. Mari saya undang semua jemaat untuk berdiri. Katakan kiri, depan, belakang, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Saya berharga di mata Tuhan. Ketika saudara mengucapkan itu kepada sebelah, saudara bisa merasakan luar biasa Allah. Ya, kita berharga di matanya, mulia dalam pandangannya. Oh haleluya. Mari kita pakai waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Saya
Sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan, memikul salib penderitaan, namun di dalam semuanya itu tidak tergantikan apa yang akan Tuhan. Kita mendengarkan
firman Tuhan yang adalah suaranya sendiri, firman yang berisi kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran. Bagaimana dengan hidup saudara hari-hari terakhir ini? Apakah saudara merasakan kegentaran, kesusahan, ketakutan, bahkan sepertinya tidak ada pengharapan? Firman Tuhan berkata, jika kita hanya memiliki pengharapan di dunia ini kepada Yesus Kristus Tuhan, kita termasuk orang-orang yang paling malang. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendaki pengharapan kita hanya dalam dunia ini saja, tapi Tuhan menghendaki pengharapan kita sampai kekekalan nanti bersama dengan Yesus. Biarkan pengharapan kita untuk hidup di dunia ini dan hidup di dunia yang akan datang. Yesus pegang erat tanganku. Pimpin jalanku.
Tiada dapat yang kami banggakan Tuhan, selain kami hanya mau kembalikan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Kiranya puji-pujian kami ini Tuhan boleh naik di hadirat-Mu, berbau dupa harum di hadapan-Mu. Kami hanya bisa bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sangat besar bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, pada pertengahan ibadah kami mau duduk diam dan mendengarkan serta melakukan sebagian kebenaran daripada firman-Mu. Bapa, urapan kuasa Allah Tuhan boleh ada di atas hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat siang hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu Tuhan, bersatu hati mungkin dalam pemikiran kami tidak Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih banyak Yesus. Sebentar umat-umat-Mu akan meletakkan korban Tuhan. Tuhan, kecil besar Engkau memberkati, bahkan dengan ketulusan hati kami memberi Tuhan apa yang ada pada kami. Biar berkat Allah mengalir terus dalam kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam menyambut firman-Mu pada siang hari ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, sebelum memberikan persembahan yang mengucap pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya pagi hari ini berterima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan, kesempatan buat saya untuk kembali lagi berdiri di hadapan seluruh sidang jemaat GPDI Kria 50 Medline. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Ya, sampai jam berapa? 2 jam ya. Tuhan berkati kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat, mengingat waktu yang berjalan terus. Sekali lagi terima kasih Ibu Gembala ya. Saya percaya ini bukan terakhir kali ya. Mari kita buka Alkitab kita pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saudara, mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5. Saudara yang sudah dapat, saya ajak kita berdiri semua. Ayat 16, 17 dan ayat 18. Haleluya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, 17 dan 18. Baik, puji Tuhan. Sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Gak ada amennya. Kamu itu kita ganti dengan saya. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat dulu ke belakang. Kenapa Paulus memberi sebuah tekanan yang agak sedikit serius kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dari sekian banyak suratan Rasul Paulus, saudaraku sekalian, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sepertinya menjadi perhatian khusus dalam penulisan dan dalam nasihat Paulus. Saudara, karena semua tulisan Rasul Paulus adalah tulisan yang memang dia tulis ketika berada di dalam penjara. Nah, kali ini saudara, jemaat Tesalonika adalah jemaat pertama yang mendapat surat pastoral daripada Paulus. Paulus memberikan sebuah tekanan kepada mereka. Ayat yang ke-18 di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang menjadi alasan Paulus mengatakan kepada dan menulis menasihati jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah. Saudara, gereja kekristenan pada waktu itu bukan kekristenan seperti sekarang. Karena pada waktu itu gereja mula-mula, kekristenan mula-mula menghadapi sebuah tekanan, menghadapi sebuah penderitaan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Paulus jelas menasihati supaya apa? Saudara-saudaraku sekalian, tentunya jemaat yang ada di Tesalonika, mereka tidak hanya melihat begitu banyak penderitaan, tekanan, intimidasi yang mereka lihat dan mereka alami, tetapi firman Tuhan juga, Paulus menasihati mereka untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara, tentu begitu mudah orang mengucap syukur ketika situasi dan kondisi baik-baik saja. Betul? Apalagi situasi seperti ini. Banyak orang berkata bahwa hari-hari ini orang susah cari duit. Betul atau betul saya tidak tahu. Pak, punya istri nggak? Bawa istri nggak? Oh iya. Boleh saya tanya Pak? Bapak bekerja? Kerja Pak? Ya?
paling tidak ada perjalanan. Haleluya. Saya mau tanya, saya nggak tanya sama ibu, saya tanya sama bapak. Kira-kira Pak, apa alasan ibu-ibu sehingga ibu-ibu banyak mengeluh? Jawab Pak. Kalau enggak saya berhenti Pak. Oh, belum punya istri? Pak? Dengan non having Pak. Padahal having udah mengatur keluarga orang. Gitu. Saudara-saudara, kira-kira seperti itu ya Pak. Bu, saya mau tanya dulu. Kira-kira apa alasan ibu-ibu banyak mengeluh? Enggak ada penghasilan suaminya. Oh yang benar Bu. Artinya kebutuhan tidak tercukup. Selalu kembali pada situasi apa? Ibu-ibu, halo. Ekonomi. Iya. Haleluya. Sudah menikah Bu? Oh belum. Mengucap syukurlah dalam segala hal, kata firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ada ibu-ibu yang setiap hari mengeluh saja kepada suaminya. Karena ternyata ada janji selama menikah belum ditepati. Oh betul. Aduh. Dalam banget Bu. Jangan bilang di sini Bu ya. Tapi kira-kira apa Bu? Dulu waktu sebelum nikah ya, janjinya aku akan membawa engkau bulan madu keliling dunia. Jangankan keliling dunia, Tanah Abang aja gak pernah. Saudara-saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini adalah perintah Tuhan. Bukan perintah gembala, bukan perintah hamba, tetapi perintah Tuhan. Sekali lagi kita baca ayat ini, 2-3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saya, bukan bagi dia. Betul? Pak, jangan bilang, oh kamu harus mengucap syukur ya. Tapi firman Tuhan ini berkata, bagi saya. Kenapa harus mengucap syukur, saudara? Apakah ada hal positif yang kita bisa dapat ketika kita begitu banyak mengeluh? Halo? Ada nggak hal yang positif yang kita bisa dapat ketika kita banyak mengeluh, saudara? Tentu tidak. Adakah sesuatu yang bisa diubah ketika kita tidak bersyukur? Halo? Halo? Iya, ibu-ibu di sana hidupnya mancung. Kita berusaha mancung hidup kita. Operasi sana, operasi di sini. Tapi memang kalau sudah bentuknya begitu, mancungnya ke dalam bersyukur. Haleluya. Nah, firman Tuhan katakan di sini bukan hanya satu hal saja, bukan hanya dalam satu kondisi saja, tetapi Alkitab katakan di sini di dalam segala hal. Amin. Di dalam segala hal. Apakah engkau sehat? Apakah engkau sakit? Apakah engkau dalam kondisi ekonomi baik-baik saja? Atau engkau dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan? Ajaran firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala. Saya tidak bilang bahwa di balik mengucap syukur ada berkat, enggak. Tidak ada ayat satupun di dalam Alkitab yang mengatakan kalau engkau banyak mengucap syukur maka ada berkat, enggak. Betul atau betul? Tetapi Alkitab katakan ada kekuatan baru yang Tuhan bisa berikan dalam hidup kita. Kalau ada banyak hamba Tuhan berkata, mengucap syukur
banyak berkat, nanti ada mujizat. Sudah tanya dulu. Kalau mengucap syukur juga tetap sakit bagaimana? Lalu firman Tuhan mengatakan dalam segala hal kita mengucap syukur. Amin, saudara. Sekali lagi yang pertama, alasan yang pertama saudara sekalian, wajib suka tidak suka. Firman Allah mengajar saya dan saudara dalam hidup kekristenan, kita wajib mengucap syukur. Karena yang pertama, satu, tidak ada hal yang positif yang dapat, tidak ada hal positif yang kita bisa dapat dan hanya bisa membuang energi sebanyak saudara ketika kita tidak bersyukur. Amin. Saya cepat-cepat saudara. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur saudara dalam segala hal? Satu, saya mau tekankan kepada kita pagi hari ini, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa firman Tuhan mengajar saya dan saudara untuk mengucap syukur dalam segala hal? Karena praktek hidup kekristenan bukan di sini, bukan di gereja, bukan di tempat ibadah. Saudara bisa bilang amin? Betul gak? Apa maksudnya? Gak tahu. Saya berhenti aja dulu. Saudara-saudara, praktek hidup kekristenan bukan di sini. Ketika kita keluar dari tempat ibadah, itulah praktek hidup kekristenan. Bukan sekedar kita di sini, kita hebat melayani Tuhan, tapi ketika di luar, saudara sekalian, ketika pipi kanan kita ditampar, kita balas dengan batu. Bukan begitu. Tapi praktek hidup kekristenan sekali lagi di ibadah. Firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Yang setuju bilang, latihlah. Berarti ibadah itu latih. Kayaknya bagaimana ya? Saya pakai masker. Lain seperti kelihatan artis kan? Jadi saudaraku sekalian, begitu. Jadi praktek hidup kekristenan bukan di sini. Karena kita berkata ibadah itu latih. Prakteknya di luar sana. Amin. Kalau di sini sudah melayani Tuhan, di sini sudah beribadah, sudah menyembah dengan sungguh-sungguh, tapi di luar sana saudara sekalian, ada yang ngajak main apa? Kartu, main judi, nggak enak sama teman. Tapi praktek hidup kekristenan, di sini kita latihan, betul? Di sini kita latihan. Yang ketiga saudara sekalian, karena orang yang mengucap syukur di dalam segala hal adalah seorang yang memiliki pribadi yang tidak hanya sekedar mengenal Yesus saja, tetapi orang yang mampu mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang sudah berjumpa secara pribadi dengan juru selamat itu, namanya Yesus. Amin. Dia harus berjumpa secara pribadi. Kalau ada masih banyak tukang meraju, apalagi tidak kasih pelayanan terus meraju, meraju, ngambek, dia belum berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Gak ada yang suka ngambek sini ya, gimana ya? Oh. Itu belum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, kalau kita sudah mengalami semua perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, luar biasa. Hujan pun jam 9 ibadah, jam 7 kita sudah di sini. Betul nggak Ibu Deborah? Betul. Besok-besok begitu ya. Belum buka gereja. Ya. Saya tadi mau cepat-cepat sudah di jalan saya baru sadar saya nggak pakai masker. Sudah di jalan mau balik tanggung saudara, sudah di Google. Saya percaya di sini ada masker, makanya di luar saya minta masker.
Saudara, sekali lagi, bahwa orang yang mampu mengucap syukur di dalam segala hal adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, mari kita baca Yesaya 46 dulu. Yesaya 46, kita cepat-cepat. Yesaya 46. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Ya. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan laksanakan. Saudara, Allah berdaulat memegang kendali atas segala kondisi. Mari bilang amin. Apa yang dia katakan di sana? Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dia memegang segala kondisi. Terus apa yang menjadi alasan kita banyak mengeluh? Apa yang menjadi alasan kita untuk tidak bersyukur? Haleluya. Bukankah dia memegang kendali dalam segala hal? Haleluya. Air saja dia bisa ubah jadi anggur. Amin. Amin. 5 roti saja mampu memberi makan berapa ribu orang? Berapa? 5.000. Sisa berapa? 3 bakul. 12 orang. Orang buta saja dia mampu celikan matanya hingga bisa melihat. Lazarus yang sudah mati pun 4 hari mampu dibangkitkan oleh Tuhan. Lantas apa alasan kita untuk tidak bersyukur? Haleluya. Dia memegang kendali dalam segala situasi, termasuk kondisi ekonomi kita. Dia mampu memegang kendali. Amin. Yang kelima, Yesaya 43. Mari kita baca ayat yang kedua dan 3. Cepat-cepat saudara. Yesaya 43 ayat 2 dan ketiga. Yesaya 43 2, 3 kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dari Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba ganti. Haleluya. Haleluya. Yesaya 43 ini bicara tentang Tuhan hadir pun juga dalam segala kesusahan. Amin. Tuhan hadir dalam segala kesusahan kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Bayangkan kita panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Berarti tidak ada jarak antara anak dengan Bapa. Enggak ada distancing seperti di sini dan di tempat saya. Enggak ada jarak. Kita bisa dalam situasi kapanpun kita panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Amin, saudara. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Dia hadir dalam segala kesusahan kita, saudara sekalian.
Dia hadir dalam segala kondisi apapun yang kita hadapi. Mazmur 34, saya cepat-cepat suruh sekalian. Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 sekalian. Ayat 18 dan 19. Ayat 18-19 berkata begini, 2-3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwa. Ada yang patah hati di sini? Artinya yang terluka pun Tuhan mampu membalik. Amin. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap, tidak ada alasan untuk kita berkata, Tuhan, Engkau tidak baik. Haleluya. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau Paulus menekankan kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam segala hal. Kita tidak hanya sekedar dengan begitu mudah dan gampang menyanyi dalam saya mau iring Yesus. Siapa yang hafal ini? Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Coba nyanyi terusin. Stop. Benar. Benar. Meskipun saya susah, bukan cuma sekedar hafal, bukan cuma sekedar nyanyi, berat. Meskipun saya susah, itu berat, saudara. Halo, halo, amin, amin. Meskipun saya susah, apa lagi? Menderita, sudah susah, menderita. Bayangkan. Jadi kekristenan itu bukan enak, betul? Jangan berpikir bahwa kekristenan itu enak, saudara sekalian. Kita diberkati, mujizat terus setiap hari, itu dampak. Haleluya. Tetapi lagu berkata tadi, meskipun saya susah, itu keluarlah dari mulut kita. Menderita dalam dunia enggak gampang. Coba Bu Deborah. Harta ibu habis, semua habis. Mau gak masih berkata, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus? Itu gak mau. Punya anak 10, saudara sekalian. Anak satu minta A, anak B minta ini, anak ketiga minta ini. Kita gak punya uang, lantas kita berkata, Tuhan, meskipun saya susah menderita dalam dunia, tidak mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Itu sudah jarang dengar seperti ini. Tapi saya ingin katakan kepada jemaat, dengan mengucap syukur, Engkau mampu melewati segala sesuatu. Amin. Ya, dengan bersyukur dalam segala hal, kita mampu melewati segala. Kamu tidak mampu. Orang yang mengucap syukur dan mampu melewati segala hal adalah orang yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau dia tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia hanya sekedar nyanyi saja. Tapi kalau dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dalam segala sesuatu, dia akan berkata, Tuhan, aku mengucap syukur dalam segala hal. Amin, saudara. Haleluya. Roma 8 ayat 28. Mari kita baca Roma 8 ayat yang kedua.
Mari kita baca dengan suara yang keras. Sudah dapat semua? Ya. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, apa yang sudah bisa dapat dari ayat ini? Halo. Allah turut untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang setuju bilang amin. Untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan blessing buat saya dan saudara. Blessing itu bukan hanya sekedar berkat materi saja, jasmani saja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam segala hal kita sadar bahwa Allah sedang membentuk hidup kita untuk menjadi serupa seperti Kristus lewat segala kondisi, sehingga kita dapat melihat dan membuktikan bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab dalam hidupku. Amin. Haleluya. Dia Allah yang bertanggung jawab dalam hidup. Itu sebabnya saudara sekalian, mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, wajib kita sebagai orang yang percaya, karena memang ada dua sisi hidup yang selalu dan setiap saat kita hadapi. Kadang pagi kita tersenyum, kadang pagi kita bahagia, betul? Dan tidak hitung menit, detik, bisa aja situasi berubah. Kadang kita harus bersedih, kadang kita harus berduka, kadang kita harus gembira, kita harus senang, kadang kita harus bersuka cita, kadang kita harus bersedih. Itu dua sisi hidup yang memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Saya sebutkan kalimat 18. Mari sekali lagi kita baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mau mengucap syukur? Mau mengucap syukur dalam segala hal? Haleluya. Mari kita berdiri. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar. Sekali lagi mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusan. Amin. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar. Sekali lagi mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusan. Amin. Mengikut Yesus keputusan. Ayo angkat tanganmu kepada Dia
Jadi keputusanku hari ini adalah mengikut Engkau, dan aku tidak akan pernah ingkar dari janjiku. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusan. Amin. Saudara, ini deklarasi kita bersama-sama siang hari ini. Ini pernyataan kita. Saudara mau mengikut Tuhan dalam segala sesuatu, karena ini keputusan kita. Tidak mudah, saudara. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita harus hadapi. Mungkin kebanyakan dari peristiwa itu adalah sesuatu yang tidak enak. Tapi pernyataan kita siang hari ini keputusanku dan tidak akan berubah, Tuhan. Tidak akan berubah dalam apapun kondisinya. Keputusanku siang hari ini, aku mau mengikut Engkau. Aku mau belajar untuk memiliki hati yang tahu bersyukur, yang tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Mengikut Yesus keputusanku, haleluya. Keputusan mengikut Yesus, mengikut Yesus. Keputusan mengikut Yesus, mengikut Yesus. Keputusan utaikan.
Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Mari tetap angkat tanganmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami butuh Engkau. Kami sadar bahwa tidak mudah menjalani hidup yang ada. Tidak mudah Tuhan. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah jaminan hidup kami. Ini pernyataan iman kami kepada Engkau, bukan sekedar kami hafal pujian ini Tuhan, tapi ini adalah pernyataan iman kami kepadamu. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami sudah memilih Engkau. Dan itu keputusan kami. Kami tidak akan ingkar. Mampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya, karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Lebih daripada itu, untuk melewati segala sesuatu yang banyak kali situasi nggak enak sekalipun Tuhan, kami diajar oleh Engkau lewat firman-Mu untuk kami tetap memiliki hati yang selalu mengucap syukur pada Engkau. Jamah tangan-tangan yang terangkat Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Tuhan lawat semua dalam nama Yesus. Dan terimalah lawatan Tuhan siang hari ini. Engkau dipulihkan, Engkau dikuatkan, Engkau disembuhkan, Engkau tetap berjalan kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sangat bahwa tidak ada alasan bagi kita tidak mengucap syukur. Dan biarlah pengucapan syukur menjadi bagian utama dalam hidup kekristenan kita semua. Dan percayalah bahwa segala kebaikan Allah akan dilimpahkan bagi anak-anak terang di tengah kegelapan dunia. Puji Tuhan ya. Ketika menaikkan pujian, I have decided to follow Jesus. Jadi kembali diingatkan peristiwa yang dahulu ketika saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dan luar biasa, Tuhan terlalu baik. Puji Tuhan. Kita mau berikan persembahan. Sambil menunggu kita mengangkat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang pertama adalah jam-jam ibadah di minggu depan. Kiranya Tuhan mempersiapkan semuanya, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani
pekerjaan Tuhan pada minggu depan. Terus juga jadwal latihan untuk WL Singer dan tim musik serta multimedia seperti biasa hari Sabtu. Kemudian bantu dalam doa untuk pembukaan usaha baru dari Ibu Greta Mau ya. Kiranya Tuhan buka jalan di tengah situasi yang tidak pasti. Tuhan tetap buka jalan, amin. Jadi tetap imani kebaikan Tuhan mengalir terus dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Puji Tuhan ya. Juga bantu doa untuk pernikahan daripada saudara kita Gunawan ya dengan saudari Mutiara ya. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat GPDI Metlang Tambun diundang seluruhnya untuk menghadiri perayaan pada pernikahan mereka, baik dalam pemberkatan maupun dalam perayaannya. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 September ya. Jamnya sudah ditentukan ya. Seluruh jemaat berkenan hadir, silakan hadir, terutama mendoakannya. Puji Tuhan, biar semua dilancarkan, biar semua membawa kemuliaan Tuhan bagi pernikahan mereka. Puji Tuhan ya. Juga yang berulang tahun di minggu ini ada beberapa ya. Puji Tuhan, Tuhan bertambahkan usia 1 tahun lagi, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin siap menjadi mempelai Kristus. Amin. Haleluya. Semakin sempurna di hadapan Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, panjang umur, biar itu selalu tetap menjadi kekuatan hidup kita. Puji Tuhan. Terus ada beberapa lagi? Ada lagi? Temuan pernikahan? Oh sudah ya. Oh latihan bagi tim-tim musik ya, WL Singer dan multimedia untuk persiapan pada peneguhan pernikahan yang kudus. Ya, puji Tuhan. Juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta kembali, Bapak Pendeta Donald Maringka yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan memberkati keluarganya, memberkati pelayanan, memberkati jemaatnya. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, kita mau tutup ibadah kita. Kita sudah sangat diberkati oleh Tuhan hari ini, dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara, saya undang semua untuk berdiri. Kita mengangkat pujian satu-satunya yang bisa kita andalkan, hanya Yesus saja. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sungguh yang kuatkan, sungguh pengharapan.
bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya semua kami yang sudah beribadah sudah mengalami lawatan Tuhan yang ajaib, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Yesus terima pemulihan, terima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih lebih daripada itu Tuhan. Kami percaya bahwa sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan tetap ada bersama kami, menolong bahkan membela kami di dalam segala sesuatu. Terpujilah Engkau sebelum kami akhiri ibadah kami siang hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan, kami serahkan Ibu Gembala kepada Engkau. Mari Bapa sebagai gembala sidang di tempat ini, Tuhan kuatkan Ibu Gembala kami di tempat ini. Sehat-sehatkan terus Tuhan, biar tetap sukacita, damai sejahtera. Bahkan lebih daripada itu, pengurapan dan otoritas Tuhan terus bertambah dalam hidup hamba-Mu sebagai gembala sidang di tempat ini. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Berkati keluarga, anak-anak dan cucu yang ada. Bahkan lebih daripada itu juga berkati semua jemaat yang dilayani. Lebih jemaat semua, Tuhan tetap mereka boleh bersinergi bersama, bergandengan tangan untuk sama-sama menopang penggembalaan pelayanan di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Sebelum kami tutup juga ibadah ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Di bulan September ini Tuhan berkati mereka, berkati secara pribadi, berkati rumah tangga mereka. Engkau senantiasa yang menjadi kekuatan bagi mereka Tuhan. Tetap terus mengandalkan Tuhan, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami berdoa buat rencana pernikahan dari Gunawan Tuhan, bersama dengan calon istrinya Tuhan. Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik, semua prosesi boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu Greta Ngau Tuhan, dalam menjalani akan membuka usaha yang baru. Tuhan berkati segala sesuatu. Kalau Tuhan yang memulai, maka Tuhan juga akan campur tangan. Kalau hari ini kami mendapat kabar tubuhnya dalam keadaan kurang sehat, Tuhan mari Engkau pulihkan dia, sehatkan dia dalam nama Yesus. Akan lebih daripada itu, kekuatan ekstra dari Tuhan menjadi bagian ibu ini Tuhan. Terima kasih, semua kami berkata terima kasih Tuhan, karena kami semua diberkati oleh Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap apa yang kami sudah berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, Engkau Allah sumber segala berkat, memberkati semuanya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami dari pusat sampai di daerah. Kami juga menyerahkan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Tuhan, Tambun Cibitung. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, sehingga kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Biar setiap penduduk yang ada di Kabupaten Bekasi ini Tuhan, mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau, bertemu dengan Engkau, sehingga mereka boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami. Apabila kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kami. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pagi siang ini Tuhan, mengucap syukur, dan kami percaya setiap berkat perjanjian Tuhan terjadi, tergenapi tuntas dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima segala berkat perjanjian Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu. Jemaat Tuhan kekasih Tuhan, Tuhan kiranya memberkati engkau. Tuhan memberkati pribadimu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati suami, istri, ada anak-anakmu Tuhan. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaanmu, dan apa yang kau kerjakan janji Tuhan, Tuhan pasti akan membuat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah anugerah dan berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, penghiburan dari Tuhan, dari Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Salam Pantekosta. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, GPDI Gereja 50 Metlan Tambun selalu diberkati oleh Tuhan. Jemaat terus setia, tetap terus melayani Tuhan, dan tetap berkarya buat Tuhan. Biar pelayanan GPDI Gereja 50 Metlan Tambun semakin diberkati oleh Tuhan. Ibu Gembala tetap semangat, semua pelayanan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan.